Saudara, kelompok Houthi Yaman yang merupakan sekutu Iran mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Lalu bagaimana dampaknya terhadap situasi konflik di Teluk? Kita bahas bersama dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia Cempaka Timur yang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mbak Fauzia. Selamat malam Mas Yaser. Mbak Fauzia, ini ada kaitannya nggak sih ini yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman yang mengumumkan bahwa akan memblokade laut untuk Arab Saudi? Karena kalau kita lihat Houthi Yaman ini sekutunya juga dengan Iran. Betul Mas, jadi satu hal yang memang terjadi pasca pemakaman dari Ali Khamenei adalah ketika rombongan dari Houthi ini kembali ke Yaman begitu. Nah, salah satu bandara landasan pacu di bandara yang akan dilakukan pelandasan begitu ya dari rombongan Houthi ini itu dibom begitu ya oleh pemerintah Yaman sebenarnya untuk menghentikan delegasi ini kembali, meskipun pada akhirnya delegasi ini akhirnya berhasil landing di bandara lain begitu. Namun tentu saja ini ketika dilakukan adanya pemboman pada landasan pacu ini begitu ya, ini menimbulkan sebuah friksi tentu saja baik antara pemerintah Yaman dari Kementerian Pertahanannya dan juga dengan pihak Houthi sendiri begitu, yang tentu saja menyangka bahwa di belakang dukungan yang diberikan oleh Arab Saudi begitu terhadap pemerintah Yaman ketika terjadi pemboman terhadap landasan pacu ini. Jadi retaliasi yang terjadi saat ini pada penutupan Bab El Mandeb ini dilakukan untuk retaliasi atau pembalasan pada pemboman landasan pacu yang pernah dilakukan beberapa hari lalu begitu. Jadi ini yang kita lihat ya. Yang kita lihat memang saat ini adalah juga merupakan bentuk aktivasi, karena saya melihat bagaimana ada 3 hal ya Mas ya yang menurut saya sangat menandakan eskalasi yang akan meningkat, dan salah satunya adalah tentu terkait dengan bagaimana proksi Bab El Mandeb yang saat ini dikuasai oleh Houthi begitu, dan tidak hanya Houthi saja, kita lihat ada ratusan orang turun ke jalan juga melakukan dukungan untuk apa yang dilakukan Houthi untuk menutup Bab El Mandeb untuk sehingga kapal-kapal Mbak Fauzia, maaf saya potong, sehingga ini bisa dilihat bahwa kedepannya ini memang Iran, pemimpin tertinggi Iran dan juga beberapa pejabat tinggi Iran benar-benar membuktikan omongannya bahwa mereka tidak main-main dalam perang ataupun serangan balik terhadap Amerika Serikat. Betul Mas, ini sudah saya lihat dari 28 Februari hingga akhir Juni lalu, itu sudah 2-3 kali pemerintah Houthi ini atau pimpinan Houthi menyatakan siap untuk mengaktifasi penutupan Bab El Mandeb. Namun tidak dilakukan Mas, sampai akhirnya tercapai Burgenstock Agreement begitu. Nah, kita lihat saat ini adalah bentuk realisasi yang pertama nih Mas, sejak chapter kedua terjadi sejak serangan tanggal 7 Juli lalu oleh Amerika Serikat. Begitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana ternyata Houthi memang bisa saja melakukan realisasi. Namun yang kita lihat bagaimana saat ini yang dilakukan adalah pemblokadean terhadap kapal khusus Saudi Arabia. Namun kita harus lihat bagaimana pemblokadean pada kapal Saudi Arabia ini tentu di lapangan bisa terjadi miskalkulasi, yang artinya jika kapal lain juga mengalami hal demikian meskipun dia bukan berbendera Saudi Arabia, maka ini akan menjadi full scale of war, yang artinya eskalasi yang sifatnya horizontal tidak akan terelakkan. Sehingga kalau kita lihat respons ini, kita masih menunggu ya sebenarnya apa reaksi dari Arab Saudi sendiri dan juga Amerika Serikat tentunya. Kalau yang Anda baca, respon dari mereka akan seperti apa? Nah, saat ini tentu kita sangat menunggu ya, karena dari Arab Saudi. Karena Arab Saudi sebenarnya kalau kita dengar juga, Arab Saudi ini juga tidak menutup pintu negosiasi atau sebagai pihak yang melakukan mediasi terhadap kembalinya US atau Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Jadi di sisi lain tentu ini menjadi sebuah dilema bagi Saudi Arabia, karena saat ini kita tahu bahwa sejak 28 Februari hingga Juni Saudi Arabia ini terdampak pada military base atau basis-basis pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negaranya. Namun saat ini dia menjadi pihak yang terkena resiko secara langsung. Tidak hanya bicara tentang militer begitu ya, yang sebelumnya memang pangkalan militer, tapi sekarang bicara tentang kebutuhan ekonominya, di mana kapal-kapalnya yang mau lewat ini ditutup begitu. Nah, kalau kita tahu memang
dalam konteks Hormuz ini yang memiliki akses alternatif untuk ke Bab el Mandeb itu adalah jalurnya Saudi Arabia. Jalur Saudi Arabia ya. Betul. Sehingga kalau seandainya Kapal ini, Saudi Arabia ditutup. kalau betul-betul ditutup oleh Houthi ini tentu akan berdampak yang luar biasa ya terhadap Arab Saudi sendiri. Kalau kita lihat memang ini eskalasi perangnya nampaknya semakin tinggi. Tapi di sisi lain ada secercah harapan nih Mbak Fauzia. Karena tadi Ismail Bagay juga bilang, Marco Rubio juga bilang bahwa sebenarnya masih ada kesempatan kok, masih ada peluang kok untuk diplomasi, negosiasi. Nah, seberapa besar Anda melihat peluang ini terjadi di tengah saling serang yang terus terjadi, apalagi blokade laut Arab Saudi yang mau dilakukan oleh Houthi? Iya, kalau kita lihat memang ada dua indikator yang bisa dibilang merupakan eskalasi yang lebih tinggi, yaitu statement yang disampaikan full scale of war atau perang eksistensial bagi Iran ini bukan hanya disampaikan oleh pimpinan IRGC, begitu. Tapi yang menyampaikan ini adalah Pezeskian, presiden, Betul, presiden yang pada Iran. intinya adalah sipil, aktor sipil. Tentu ketika disampaikan oleh aktor sipil, begitu ya, pimpinan sipil dengan pimpinan militer, konsekuensinya berbeda, Mas, begitu. Yang artinya konsekuensi eskalasi yang mungkin saja meningkat ini lebih tinggi ketika disampaikan oleh pimpinan sipil, terlebih Presiden Pezeskian, begitu ya. Yang kedua adalah kita lihat bagaimana ada tanker-tanker minyak yang berusaha mencoba meletasi selat ini juga masih terus dihentikan begitu. Bahkan angkanya menyampaikan bahwa sejak ditutup kembali begitu ya, angkanya hanya sekitar 2 sampai 5 kapal yang sangat-sangat kecil jumlahnya. Bahkan lebih kecil dibandingkan pada saat blokade periode Februari hingga Juni, Mas. Nah, ini menunjukkan konsekuensi yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita bicara apakah diplomasi tetap berjalan, tentu saat ini berjalan karena statement ini disampaikan setidaknya oleh pihak Iran maupun Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat sendiri Rubio. Dan sedangkan dari pihak Iran sendiri disampaikan oleh Bagay begitu, bagaimana saat ini mediator termasuk Saudi Arabia itu juga menjadi pihak yang disampaikan gagasan-gagasan untuk kembali lagi ke meja perundingan begitu. Dan salah satu poin perundingan yang selalu disampaikan oleh kedua belah pihak ini adalah bagaimana Selat Hormuz itu. Nah, kuncinya menurut Anda akan bisa mencapai titik temu jika Selat Hormuz ini bisa jadi salah satu poin diskusi ataupun poin perundingan antara kedua belah pihak? Tentu memang sumbatnya ada di kasus Hormuz yang artinya pada saat bereskalasi pun itu terjadi karena ada dua pemahaman yang berbeda. Dari Amerika Serikat sendiri ingin kembali ke posisi awal yang artinya jalur utara dan selatan milik Oman dan Iran dua-duanya teraktivasi. Sedangkan kalau dari Iran sendiri inginnya adalah hanya yang dari utara, yang artinya hanya pihak Iran sendiri yang mengatur bagaimana kapal ini fluktuasinya atau berjalan berlayarnya ini mengikuti jalur yang sudah ditentukan Iran. Nah, tentu kalau tadi pertanyaannya apakah Selat Hormuz ini akan menjadi poin penentu, saya setuju, Mas, karena memang ini yang menjadi sumbat dan ini juga yang akan menjadi penentu. Makanya kalau kita lihat satu hal yang dilakukan oleh Araghchi ketika serangan gelombang Amerika Serikat sampai ke gelombang 3 dan 4 adalah dia pergi ke Oman, Mas. Jadi ini yang menandakan sebenarnya betapa pentingnya diskusi antara Oman dan isu Hormuz ini sebagai penentu apakah ini akan bereskalasi atau justru akan terdeeskalasi, Mas. Iya, ini yang kita nantikan bersama ya, seperti apa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika Serikat. Terima kasih analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Mbak Fauzia Cempaka Timur telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam.